minasyaitonir rajim. Ayo. Surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Inilah doa yang harus kalian hafal. Ini doa yang akan menjadikan kalian tuh raja, ratu, orang kaya, orang besar, orang sukses, orang manfaat, hidup senang, bahagia, selamat, lahir batin, dunia akhirat. Ini dia doanya. Bisa punya apa saja dan bisa jadi siapa saja. Keren ya? Hah? Sering-sering baca nih. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Gitu loh. Sering baca ini. Tawaffani muslima wal hiqni bis salihin. Oke, sekarang kita lihat artinya. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan. Engkau telah memberikanku kekuasaan. Engkau telah menghadiahkan pada diriku kewenangan, kemampuan, kekuatan. Itu dia. Qad ataitani minal mulki. Paham bang? Bang Kun, Bang Habis? Mama paham? Terjemahnya mesti diluasin ya. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki. Nah, sekarang ketika kita bisa megang pulpen misalkan. Kita megang pulpen nih. Spidol. Ini sebenarnya minal mulki loh. Ada nggak orang-orang yang nggak bisa megang pulpen? Banyak, lagi stroke, lagi keseleo, atau nggak punya tangan. Sehingga ketika kita bisa megang pulpen saja, megang spidol, makasih ya Allah saya bisa megang spidol nih, gitu loh. Nih, kita ngupil. Nah kita ngupil. Ini nggak semua orang bisa ngupil. Satu, kalau lagi pilek, apa yang mau diupil? Ingus malah. Kedua, tangannya berarti kan berfungsi. Harus gini, makasih ya Allah bisa ngupil. Itu. Hah? Orangnya harus bersyukur karena punya teman jahil. Iya, Kumi ngomong gitu. Bener Kum. Gini Kum. Nih ya, enggak semua kakak punya adik kan? Ya kalau nggak punya adik kan jadi kakak. Nggak semua orang punya adik. Oh iya, nggak semua orang punya adik. Ya Allah gitu doang. Makasih ya Allah Engkau telah menghadiahkan jemaah yang cerewet. Ya jadi ketika Kumi punya adik kayak Hafiz, jahil, suka ngupil, meper ke baju, Kumi harus ngelihat begini loh. Makasih ya Allah, Kau menganugerahkan aku adik yang cuman jahil. Coba kalau dia jelek, udah jahil jelek lagi, kacau kan? Gitu. Bersyukur gitu loh. Nah kalau bersyukur nanti Hafiz nggak jahil lagi. Dah, Hafiz juga mesti bersyukur. Alhamdulillah aku punya kakak yang mau dijahilin. Coba kakaknya lebih jahil. Coba kalau kakakku ngebales, coba kalau kakakku nggak sabar, tentu aku udah dikasih upil yang lebih gede. Ya, jadi qad ataitani minal mulki ini juga adalah ya semua gitu. Kita pun punya al-mulk gitu. Cuman ada yang al-mulknya kayak Yusuf,
kerajaan, kekuatan yang penuh, kekuasaan. Tapi kan ada juga orang yang jadi ketua OSIS. Kan itu juga minal mulki, dari kerajaan, dari kekuatan, dari kekuasaan, dari kemampuan, dari kewenangan. Ada orang jadi ketua RT, ada orang jadi ayah, ada orang jadi ibu. Itu kan kekuasaan kan, kekuatan. Coba seorang ibu berkuasa atas apa? Atas dapur, atas uang belanja. Rese kan? Aduh, nggak bener nih. Emang bener. Itu namanya bukan berkuasa, menteri keuangan. Apa naruh duit dipindah-pindahin, papa bingung. Di mana di duit? Diumpetin. Biasanya ada di lemari nih, nggak ada, dipindahin sama dia. Papa tahu. Ini loh. Coba ya, ketika abang masuk kamar, abang punya kekuasaan nggak? Punya. Apa? Kekuasaan atas kamar. Nah, abang baca ini, Rabbi qad ataitani minal mulki, gitu. Ketika Kak Wirda misalkan punya handphone. Nah, handphone itu ada di atas kekuasaan siapa? Kak Wirda kan? Maka handphone ini ada di bawah kendali Kak Wirda. Karena itu ayat ini juga bunyi qad ataitani minal mulki, gitu loh. Makasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku kerajaan, kekuatan, kekuasaan, kewenangan, kemampuan. Ya. Nah, nanti kalau kita sering menyebut itu, dia naik. Terus naik sampai nanti jadi kayak Nabi Yusuf, punya kerajaan betulan, punya kekuatan betulan, punya kekuasaan betulan gitu. Ada orang punya teman. Ya. Teman itu sebenarnya minal mulki tidak? Tetap minal mulki, karena semua yang ada di langit dan bumi ini kan kerajaannya Allah. Jadi ketika kita punya apa saja dan siapa saja, sekecil apapun, apa saja dan siapa saja, sekecil apapun, oke, sesedikitnya apapun, maka itu minal mulki, karena min mulkillah, dari kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita dapat makanan ini kekuatan, kekuasaan, kerajaan buat kita tidak? Iya gitu kan? Karena ketika ada makanan terhidang, kita bisa makan dong. Betul nggak? Nah, yang ada di piring orang kita bisa makan nggak? Tidak bisa. Berarti yang ada di piring orang itu kerajaannya siapa? Kerajaan dia. Nah, kerajaan kita ini harus kita syukuri. Kalau kita syukuri, nanti piring kita terus bertambah gitu. Jangan main fisik dong, itu shaming. Itu shaming itu. Aku bisa laporkan ke Mabes Polri. Yang ngeledek dong. 2019 six pack. Bener ya. Insya Allah abis ini kita makan mie. Ya. 2019 berapa bulan lagi? Ya. 29. Dikit lagi, tenang, beres. Habis ini kita makan kerupuk Bangka. Nah. Yeay, udah ada kerupuk Bangkanya. Gak potongin mangga. Hah? Gak potongin mangga. Iya dong, potong lah. Rabbi, ayo. Qad ataitani minal mulki. Nah, yang kedua adalah ilmu. Yang kedua ilmu nih. Wa 'allamtani, ayo, min ta'wilil ahadits. Min ta'wilil ahadits. Yang kedua adalah wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kalau dalam kasus Nabi Yusuf berterima kasih atas ilmu takwil mimpi. Menerangkan mimpi. Nah, kalau kita gimana? Kita bersyukur pada Allah, bisa apa? Misalkan bisa membaca situasi, bisa membaca keadaan. Nah, kalau doa ini dihafalin mah, dibaca nih Kak Kumi, kita bisa membaca situasi nih. Kita bisa baca orang. Oh gini nih, oh gini nih, oh gini nih. Oh gitu. Iya keren. Papa nih ya termasuknya bisa membaca situasi sedikit dengan izin Allah, bisa baca orang. Oh. Ini minta wilil ahadits. Hah? Menipu papa? Maksudnya gimana? Nah, tes papa.
Di sebelah kanan, mata mama ngeliat ke kiri. Oh iya, itu nggak bener itu. Saya juga sering. Sebelah kiri, enggak lah. Kok kiri? Salah sih. Kan mata mama ke sini. Curang itu namanya, kalau kata Hafiz cuer. Ya, wa'alam tani, ayo. Min ta'wilil ahadits. Nah, ini abang nih bisa main bola, abang bersyukur. Makasih ya Allah aku bisa main bola. Kumi ini bisa ngapal Quran. Makasih ya Allah aku bisa ngapal Quran. Jadi Nabi Yusuf nih selalu menyebut gitu. Jadi kita nih kalau kadang-kadang kalau minum aja, makan aja. Kita jalan aja, kerja aja, usaha aja, bisnis aja, berteman aja, berkeluarga aja. Nggak ada sebutannya ke Allah gitu. Padahal masuk kamar nih, Masya Allah, alhamdulillah saya punya kamar ya. Makasih ya Allah, kau ngasih kamar. Gitu loh. Keluar kamar nih, makasih ya Allah, aku bisa keluar kamar. Nah, emang kenapa? Lah, banyak orang yang kekunci di kamarnya. Bahkan lebih sadis lagi kan, banyak orang yang kemudian terbakar di kamarnya. Lah, iya kan? Hah? Betul tidak? Ada orang yang dimasukin ke dalam kamar mandi toh, sampai berjam-jam, akhirnya mati semua satu kamar mandi itu. Sedih nggak ngelihat satu demi satu keluarga mati? Karena di dalam kamar mandi tidak ada udara, tidak ada apa. Nah, lah ketika seseorang keluar dari kamar mandi, kok tidak menyebut nama Allah? Kok tidak memuji Allah? Ayo dong. Nah, Nabi Yusuf ini kalau Papa perhatikan mulai dari ayat 4 sampai ayat 101, bawaannya tuh cerita aja. Sama siapa? Sama Allah. Bawaannya ngomong aja. Sama siapa? Sama Allah. Bawaannya cerita aja. Sama siapa? Sama orang soleh. Bawaannya ngomong aja. Sama siapa? Sama orang soleh. Itu dia. Nih kita nih duduk kan. Udah bersyukur belum kita bisa duduk? Belum. Papa juga gitu. Harusnya sedikit tuh kita, alhamdulillah Allah masih bisa duduk. Terus nanti bangun nih, alhamdulillah masih bisa bangun. Banyak gak yang bisa bangun? Tapi dalam keadaan dia terpincang-pincang. Banyak. Kalau udah begitu aja baru tuh nyebut nama, ya Allah apa kenapa ya Allah gitu. Padahal giliran nggak dapat apa-apa Allah nggak disebut gitu loh. Apa kata Allah? Oh gitu. Jadi supaya aku disebut dikasih nih. Akhirnya sama Allah dikasih terus deh. Supaya nyebut terus gitu kan. Nah kalau bisa jangan gitu kan. Kita sebut Allah terus. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Nah bagian berikutnya adalah kita puji Allah sebagai yang punya langit dan bumi. Nah kita ini jarang nyebut Allah gitu. Kita ini lagi di jalan raya, makasih ya Allah Engkau telah membuatkan jalan ini untukku. Jarang tuh kita begitu. Kita makan, makasih nih Allah Engkau telah memberikan piring untukku. Jarang tuh. Jarang banget. Makasih Allah Engkau telah memberikan handphone untukku. Aku janji tidak akan menggunakan untuk yang tidak-tidak. Aku janji untuk tidak menggunakan yang tidak baik. Aku janji untuk tidak menggunakan yang maksiat. Harusnya gitu kan? Tapi kita tidak gitu. Nah diajarin nih sama Nabi Yusuf. Ayo kita baca lagi. Ininya terusannya. Fatiras samawati wal ardh. Ayo. Apa itu artinya baca? Engkaulah pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, pengatur langit dan bumi, pengendali langit. Nah, Nabi Yusuf tuh muji terus. Anta waliyyi. Ayo. Engkaulah pelindungku, engkaulah penolongku, engkaulah pembelaku. Ya kalau kita minum nih, makasih ya Allah engkaulah yang memberi minum buatku. Kita makan, makasih ya Allah engkaulah yang memberikan makan untukku. Bahkan ada ulama-ulama zaman dulu yang memuji Allah setiap suapan. Jadi kalau satu suap nih, dia memuji Allah, subhanallah ya. Makan nih, subhanallah. Makan subhanallah. Jadi makan 30 suapan ya 30 kali subhanallah. Ya perutnya gembul. Anta waliyyi. Ayo.
Fit dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku, penolongku, pembelaku, ya pemberi apa saja untukku, ya. Fit dunya wal akhirah, pemenuh segala juga kebutuhanku, keperluanku. Fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Perhatikan ayo. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan nurut, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan baik, di tempat baik, dalam keadaan baik, di waktu yang baik, bersama orang baik. Nah, kenapa di sini diminta sama Nabi Yusuf? Banyak orang perjalanannya bagus, ujungnya jelek. Ada nih orang misalkan, ini gak cuma masalah umur, ini masalah pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga, serta lain-lain sebagainya. Ada orang yang dari awal cakep banget berteman, bersahabat, betul gak? Ujungnya bubar. Berarti kan dia tidak tawafani muslimah. Ada orang yang kerjanya cakep sampai diangkat, udah jadi direktur, jelek. Akhirnya tidak tawafani muslimah. Nah, temennya tawafani muslimah, ayat berikutnya yang menjadi ujung dari doa ini. Ayo. Wa alhiqani bis salihin. Ayo. Dan dudukkan aku, masukkan aku, golongkan aku bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Penting nih, karena banyak orang ya ujungnya tidak husnul khotimah, terus berkumpulnya di neraka. Dari lahir baik, di keluarga yang baik, tumbuh jadi anak, remaja, dewasa juga baik, jadi bapak-bapak baik, jadi ibu-ibu baik. Ujungnya su'ul khatimah. Akhirnya berkumpulnya sama ahlun nar, ahli neraka. Di dunia gimana? Di dunianya ada orang yang mulia, terhormat, keren banget, bla bla bla. Ujungnya KPK. Kalau udah KPK, wal hikni bisolihin tidak? Tidak, karena dia berkumpul bersama orang-orang yang jelek. Tapi tidak semua ya, karena bisa jadi ada orang-orang yang ujian. Dia diuji oleh Allah, dia difitnah. Nah, kalau dia bersabar, nanti kayak Nabi Yusuf, keluar dari penjara, bagus. Tapi buat orang-orang yang memang tidak tawafani muslimah dan tidak wal hikni bisolihin, artinya dia memang begitu, ya. Abang tidur. Memang begitu, dia riwayat hidupnya jelek, terus akhirnya dia duduk bersama orang-orang yang pesakitan, bersama orang-orang yang memang dihukum, ya dia harus terima, harus bersabar. Nah, supaya kita tidak harus ngalamin itu, kita dari awal baik, tengah baik, ujung baik, dan juga kita duduknya terus bersama orang-orang baik, ya kita doa ini.